Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, Allah subhanahu wa ta'ala firman di dalam kitab sucinya, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa, menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Dan janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala aidan, begitu juga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan ucapkanlah ucapan yang jujur, ucapan yang benar. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Ketika seorang hamba bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan ia ucapkan ucapan yang jujur, ucapan yang benar, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memperbaiki urusannya dan akan mengampuni dosa-dosanya. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, amma ba'd. Barang siapa yang mentaati Allah subhanahu wa ta'ala dan rasulnya, sungguh ia akan mendapatkan kemenangan yang besar, yaitu surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah meringankan langkah kita menuju majelis ilmu, untuk kita menunaikan salah satu ibadah yang agung di dalam agama kita, yaitu mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Islam memiliki konsep sejak diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu agama hukumnya wajib ya bagi orang-orang yang beriman. Oleh karenanya, duduknya ummahat pada pagi yang berkah kali ini di tempat yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka dalam rangka menunaikan salah satu ibadah yang agung di dalam agama kita, mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, senantiasa kita meluruskan niat kita ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Muslim. Riwayat siapa ummahat? Riwayat Imam Muslim. Dari seorang tabi'in, Abdurrahman bin Shimasah al-Mahri rahimallahu ta'ala. Siapa nama tabi'in yang membawakan hadis ini? Abdurrahman bin Shimasah Al-Mahri rahimallahu ta'ala, ia mengatakan,
hadarna Amr bin Al-As wa huwa fi siyaqatil maut yabki tawila. Kami hadir di detik-detik kematian sahabat yang mulia itu Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Dan waktu itu Amr bin Al-As dalam keadaan menangis dengan tangisan yang lama, dengan tangisan yang panjang. Wa hawwala wajhahu ilal jidar. Ketika Amr bin Al-As di detik-detik kematiannya dan ia menangis dengan tangisan yang lama, ia mengarahkan mukanya ke tembok, ya, ke dinding. Kenapa ummahat? Ya, kata seorang tabi'in tadi, kami datang di detik-detik kematiannya seorang sahabat yang mulia. Siapa namanya? Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Dia menangis dengan tangisan yang lama dan ia mengarahkan wajahnya ke arah tembok, ke arah dinding. Apa sebabnya? Khaufan minallah, karena rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tazakkurul mauti wa amma ba'dal maut. Ia menangis karena ingat kematian. Ia menangis karena mengingat kehidupan setelah kematian. Apa itu kehidupan setelah kematian? Kehidupan di alam kubur, kehidupan di alam barzakh. Ia mengingat kehidupan akhirat yang amat sangat panjang, sedangkan perbekalan amatlah sangat sedikit, jemaah. Dan ini yang membuat salafuna soleh, orang-orang soleh terdahulu, ketika mereka mengingat kematian dan kehidupan setelah kematian, mereka menangis. Iya, karena perbekalan sedikit dan perjalanan amat sangat panjang. Seseorang di alam kubur, di alam barzakh, itu sampai kapan ummahat? Sampai ditegakkannya hari kiamat. Bayangkan, renungkanlah bagaimana keadaan kita kelak setelah kematian kita. Bagaimana kehidupan kita di alam kubur kita. Dan itulah yang membuat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ketika dia mengingat kematian, ya, dia berdiri di samping kubur, maka Utsman pun menangis hingga air mata tangisannya membasahi jenggotnya. Membasahi apa ummahat? Membasahi jenggotnya. Orang-orang bertanya kepada Utsman, "Tuzkarul jannatu wan naru la tabki wa tabki min hadza?" Wahai Utsman, ketika engkau diingatkan surga dan neraka engkau tidak menangis. Tapi kenapa engkau menangis ketika mengingat kematian? Mengingat kehidupan setelah kematian di alam barzakh, kehidupan di alam kubur. Apa kata Utsman? Ia membawakan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Innal qabra awwalu manazilil akhirah." Sesungguhnya alam kubur, kehidupan di alam barzakh, ini adalah awal kehidupan akhirat. Jadi ketika ummahat ditanya, ya, kapan kita memulai awal kehidupan akhirat kita? Yaitu setelah kematian. Itu awal kehidupan akhirat kita. Ya, maka disebutkan, man mata faqad qamat qiyamatuhu. Barang siapa yang meninggal dunia, maka sungguhlah kiamat tegak atasnya, tapi tidak untuk selainnya.
Jadi ketika seorang meninggal dunia, kiamat itu tegak atas dirinya, tapi tidak untuk selainnya. Nah, kemudian Rasulullah mengatakan, fa inna jaminhu fama ba'dahu aisaru minhu. Kalau orang itu selamat di alam kuburnya, dia mendapatkan kenikmatan di alam barzakhnya, maka kehidupan setelahnya dari proses-proses kehidupan akhirat akan lebih mudah untuknya. Tapi sebaliknya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa illam yanju fama ba'dahu asyad minhu. Tapi ketika seseorang dia tidak selamat di alam kuburnya, dia diazab, dia disiksa di alam barzakhnya, maka kehidupan berikutnya dari proses-proses kehidupan akhirat untuknya akan lebih berat. Inilah yang dikatakan bahwasanya kehidupan di alam kubur, di alam barzakh, ini awal dari kebahagiaan atau awal dari kesengsaraan. Itulah yang membuat sahabat yang mulia Amr bin Al-As radhiyallahu anhu ia menangis. Nah, umahat yang di dalam maju ya, yang di belakang menumpuk. Silakan maju sekian langkah ke depan. Nah, berikan tempat ya untuk jamaah yang baru datang. Nah, maju lagi umahat. Baik, yang di setelah pintu bisa masuk ya untuk memberikan tempat bagi yang baru datang. Nah, baik, kita lanjutkan. Itulah yang menyebabkan Amr bin Al-As radhiyallahu anhu ia menangis dengan tangisan yang amat sangat lama. Kenapa umahat? Ia mengingat kematian, dan sebentar lagi ia akan mengalaminya. Kehidupan alam kubur adalah awal kebahagiaan atau awal dari kesengsaraan. Kalau seseorang membicarakan pertama, itu biasanya yang ada di benaknya itu kebahagiaan, betul umahat? Iya. Tapi berbeda ceritanya kalau membicarakan malam pertama di alam kubur, di alam barzakh. Bisa jadi itu kenikmatan yang kita dapatkan, atau sebaliknya itu azab, siksaan yang pedih di alam barzakh kita. Dan seperti inilah sifat orang-orang yang soleh. Besar rasa takut mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesoleh apapun seorang hamba, sebaik apapun seorang hamba, ketika dia beramal ketaatan, tidak ada jaminan ketaatannya diterima. Tapi kalau sudah perbuatan dosa, ini sudah jelas tidak umahat? Iya, dicatat oleh malaikat setiap perbuatan dosa yang kita kerjakan, ucapankah atau perbuatankah. Ya. Dan sebaik apapun seorang hamba, dia banyak melakukan taksir, kekurangan-kekurangan di dalam ibadahnya. Ia mengurangi hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ibadah yang ia lakukan. Jujurlah kita umahat, dalam sholat 5 waktu yang kita kerjakan, kebanyakannya, seringnya kita itu baru mengerjakan sholat yang sifatnya zahir. Apa itu sholat yang sifatnya zahir? Ruku kita, sujud kita, i'tidal kita, tasyahud kita, itu namanya sholat secara zahir.
banyak luput dari sholat-sholat yang kita kerjakan, yaitu sholat secara batin. Apa artinya sholat secara batin? Kekhusyuan. Hati dan pikiran kita larut di dalam sholat. Tapi banyak seringnya sholat yang kita kerjakan, kita sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi pikiran hati kita keluar sholat. Itu namanya kesempurnaan dalam ibadah, atau kita mengurang-urangi dalam ibadah? Kita mengurang-urangi dalam menunaikan hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan disebutkan di dalam kitab-kitab tafsir, ketika para ulama menjelaskan tentang perintah mengerjakan sholat, perintah senantiasa mendirikan sholat, apa yang mereka ingatkan? Sholat secara zahir maupun secara batin. Ya, maka tadi kita sebutkan sifat orang yang soleh, orang yang bertakwa, besar rasa takut mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesoleh apapun dirinya, sebaik apapun seorang hamba, dia banyak melakukan kekurangan-kekurangan. Begitu juga ia banyak melakukan kekhilafan. Ia banyak melakukan perbuatan dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tadi kita sebutkan bagaimana seorang sahabat yang mulia, di detik-detik kematiannya ia menangis dengan tangisan yang lama, hingga mengarahkan apanya tadi? Mukanya ke tembok, ke dinding jemaah. Besar rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya ummahat, ada orang korupsi, dia mengambil sesuatu yang tidak haknya. Ada seorang karyawan ia tidak amanah menunaikan pekerjaannya. Ya, kalau datang terlambat, kalau pulang pengen cepat. Ada nggak seperti itu? Ada ummahat. Ya, seorang ahli ibadah, seorang ahli ilmu, ia ingin pengakuan manusia, pujian manusia. Ya, apa sebab dari itu semua? Tidak adanya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka tentunya ilmu yang bermanfaat, ya, itu akan membuahkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesoleh apapun seorang hamba, sebaik apapun dirinya, ia senantiasa muhasabah diri dan menghadirkan sifat takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Amr bin Al-As menangis dengan tangisan yang lama di detik-detik kematiannya, maka anaknya pun berkata kepadanya, faja'ala ibnuhu yaqulu, ya abatah, ama basyaraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bikaza. Anaknya menghiburnya jemaah. Ya, menghibur siapa? Ayahnya. Siapa tadi ayahnya? Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Wahai ayahku, bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira untukmu akan keutamaan ini dan itu? Dalam riwayat Imam Ahmad disebutkan, yaitu anaknya menyebutkan keutamaan ayahnya, yaitu membersamai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa-peristiwa penting. Dan Amr bin Al-As menangkan kaum muslimin dalam peristiwa-peristiwa besar. Ya, jadi anaknya menghiburnya, menguatkannya seperti itu. Dan seperti inilah sepatutnya anak kepada orang tuanya, orang tua kepada anaknya, ya, kepada sesama anggota keluarganya. Mereka saling ngapain? Menguatkan, saling menghibur di saat-saat sedihnya,
di saat-saat lemahnya, ya kan? Seperti inilah sifat orang yang bertakwa. Ketika Nabi Muhammad SAW ketakutan, ya, gemetaran tuh ketika mendapatkan wahyu pertama kali, apa yang dikatakan Khadijah radhiyallahu anha, janganlah engkau takut, menguatkan, ya. Maka seperti inilah sifat istri yang solehah, dia menguatkan suaminya, menghibur suaminya di masa-masa lemah, bersedih dan sulit suaminya. Nah, sebagaimana anaknya siapa tadi? Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, dia menguatkan ayahnya, wahai ayahku, bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan tentang keutamaan ini dan itu untukmu? Bukankah engkau telah memenangkan kaum muslimin dalam peristiwa-peristiwa besar? Anaknya menguatkannya. Apa yang terjadi setelahnya? Fa'aqbala biwajhihi. Setelahnya Amr bin Al-As radhiyallahu anhu mengarahkan mukanya kepada orang-orang yang hadir di detik-detik kematiannya. Yang sebelumnya tadi diarahkan kemana Ummahat? Ke tembok. Ya, kemudian dia setelah dikuatkan, dihibur oleh anaknya, ia mengarahkan mukanya menghadap kepada orang-orang yang hadir di detik-detik kematiannya. Kemudian Amr bin Al-As, ya, memberikan wasiat, memberikan nasihat. Apa yang ia ucapkan? Inna afdala ma nu'iddu syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Sesungguhnya sebaik-baik yang kita persiapkan untuk kematian, sebaik-baik perbekalan untuk setelah kematian, yaitu syahadat, yaitu persaksian kita tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga persaksian kita bahwasannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusannya. Jadi kata sahabat yang mulia Amr bin Al-As, sebaik-baik perbekalan kita untuk kematian kita apa Ummahat? Syahadat, persaksian kita. Tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusannya. Tentunya ucapan Amr bin Al-As yang menyebutkan bahwasanya sebaik-baik perbekalan adalah syahadat, ucapan la ilaha illallah, tentunya ini bukan ucapan syahadat yang hanya di lisan saja. Ucapan la ilaha illallah tidak hanya di lisan seorang hamba yang mengucapkannya. Oleh karenanya para ulama salafun salih mereka mengingatkan pentingnya seorang hamba memperhatikan dan menunaikan syarat-syarat kalimat la ilaha illallah. Jadi kalau kita bersyahadat, itu kita bersaksi apa? Akan la ilaha illallah. Ya, kita bersaksi tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika Amr bin Al-As menyebutkan itu adalah bekal terbaik untuk kematian, yaitu ucapan beliau ya radhiyallahu anhu, ini dibawa kepada makna ucapan syahadat yang tidak hanya di lisan saja. Kenapa Ummahat? Ada sifatnya orang-orang yang mengucapkan kalimat syahadat tapi tidak berguna ucapannya. Contohnya siapa itu? Orang-orang munafik. Ya, seperti Abdullah bin Ubay bin Salul. Siapa itu? Ra'sul munafiqin, pemimpin orang-orang munafik.
ia bersyahadat di hadapan Rasulullah, sholat di belakang Rasulullah, duduk di majelisnya Rasulullah, ucapan syahadatnya, ucapan persaksian la ilaha illallah yang ia ucapkan bermanfaat tidak? Tidak. Maka ini menunjukkan bahwasanya syahadat yang kita ucapkan, ikrar yang kita tetapkan la ilaha illallah ini memiliki syarat-syarat. Tidak hanya ucapan di lisan saja. Oleh karenanya Al-Hasan Al-Basri rahimallahu ta'ala. Siapa Ummahat? Al-Hasan Al-Basri rahimallahu ta'ala, seorang kibaru tabi'in. Ia ditanya, inna nasan yaquluna man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Oh, orang-orang berkata nih, yaitu seorang yang mengucapkan la ilaha illallah, ia masuk ke dalam surga. Apa kata Al-Hasan Al-Basri rahimallahu ta'ala? Man qala la ilaha illallah fa'adda haqqaha wa fardaha dakhalal jannah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, tiada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah, dan ia menunaikan hak dan kewajiban dari kalimat tersebut. Jadi enggak cuma diucapkan dengan lisan kita Ummahat, ya, kalimat tauhid, syahadat yang kita ucapkan. Maka Al-Hasan Al-Basri rahimallahu ta'ala mengisyaratkan pentingnya seorang hamba dia memperhatikan dan menunaikan syarat-syarat kalimat la ilaha illallah, syahadat yang diucapkan. Begitu juga seorang tabi'in yang lainnya, Wahab bin Munabbih rahimallahu ta'ala. Siapa Ummahat? Wahab bin Munabbih. Kalau tadi kita sebutkan seorang tabi'in, siapa namanya? Al-Hasan Al-Basri rahimallahu ta'ala. Ini seorang tabi'in yang lainnya, Wahab bin Munabbih. Ia ditanya, alaysa miftahul jannati la ilaha illallah? Qala bala. Ditanyakan kepada Wahab bin Munabbih, bukankah kunci surga itu mengucapkan la ilaha illallah? Tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah. Maka Wahab bin Munabbih mengatakan bala, iya benar. Kemudian ia mengatakan, walakin ma min miftahin illa lahu asnan. Akan tetapi tidaklah kunci melainkan memiliki apa Ummahat? Punya apa tuh kunci? Punya gerigi. Kemudian ia mengatakan, fa in ataita bimiftahin lahu asnan futihalaka wa illa lam yuftah laka. Apabila engkau membawa kunci yang ada geriginya, maka dibukakan untukmu. Tapi kalau engkau membawa kunci yang tidak ada geriginya, maka tidak dibukakan untukmu. Berarti Wahab bin Munabbih seorang tabi'in mengisyaratkan gerigi-gerigi pada kunci. Apa itu Ummahat? Menunaikan syarat-syarat la ilaha illallah, kalimat syahadat yang kita ucapkan. Ya, kalau kita mau masuk rumah tuh Ummahat, bawa kunci kita, tapi gerigi-geriginya sudah rusak, bisa nggak kebuka tuh pintunya? Nggak bisa, sudah rusak gitu kan. Tapi kalau kita bawa kunci, masih bagus tuh, gerigi-geriginya masih bagus, bisa terbuka tidak kuncinya? Afan, pintunya bisa. Itu maknanya Ummahat. Jadi seorang mengucapkan la ilaha illallah, syahadat yang ia ucapkan, maka salafun saleh mereka mengisyaratkan, yaitu tidak hanya ucapan dengan lisan, tapi dia harus menunaikan syarat-syarat syahadat yang ia ucapkan. Ia menunaikan syarat-syarat la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar melainkan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi ucapan Amr bin Al-As radhiyallahu anhu ketika memberikan nasihat wasiat di detik-detik kematiannya, sebaik-baik yang kita persiapkan sebagai perbekalan untuk setelah kematian, yaitu syahadat akan la ilaha illallah, ini dibawa kepada makna tidak hanya diucapkan dengan lisan, tapi harus kita tunaikan untuk ummahat syarat-syarat syahadat la ilaha illallah yang kita ucapkan. Pertanyaannya ummahat, apa syarat-syarat kalimat la ilaha illallah? Yang dikatakan ini adalah sebaik-baik perbekalan untuk setelah kematian kita. Syarat yang pertama, al-ilmu bima'naha al-munafi lil jahli, yaitu mengilmui akan makna la ilaha illallah, dan ini menafikan, meniadakan kejahilan akan makna tersebut. Apa syarat yang pertama? Mengilmui makna la ilaha illallah, syahadat yang kita ucapkan. Apa sih maknanya? Kita harus paham maknanya. Itu ucapan yang sering kita ucapkan, betul tidak? Iya, dalam zikir pagi petang kita ucapkan, ya dalam zikir-zikir selesai sholat juga kita ucapkan. Jadi syarat yang pertama mengilmui makna la ilaha illallah, dan ini meniadakan apa? Kejahilan akan makna tersebut. Pertanyaannya nih ummahat, apa makna la ilaha illallah yang kita ucapkan? Bukankah sebaik-baik ya ucapan itu adalah kalimat tauhid, la ilaha illallah? Iya, dan sering kita mengucapkannya. Apa maknanya? Kalimat la ilaha illallah dia memiliki dua makna. Apa yang pertama? An-nafi, yaitu menafikan, yaitu ucapan la ilaha, yaitu kita menafikan sesembahan selain Allah, bahwasanya sesembahan selain Allah adalah sesembahan yang batil, sesembahan yang tidak benar. Karena hakikatnya dalam kehidupan manusia, ada nggak sesembahan selain Allah? Ada, betul tidak? Iya. Oh, ada penyembah api, ada penyembah berhala. Oh, ada seorang nabi dijadikan Tuhan, ya, mereka ghulu. Baik, maka kita mengingkari, menafikan sesembahan selain Allah, bahwasanya sesembahan selain Allah adalah sesembahan yang batil, yaitu sesembahan yang tidak benar. Ini makna pertama. Makna yang kedua, isbat. Apa itu isbat? Menetapkan, yaitu lafaz illallah, ya, satu-satunya sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar yaitu hanya Allah Subhanahu wa taala yang kita tetapkan yang berhak diibadahi dengan benar. Baik, ada yang bisa mengulangi? Apa makna pertama? An-nafi, kita menafikan, kita mengingkari sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Sembahan selain Allah adalah sesembahan yang batil, sesembahan tidak benar. Ketika kita mengingkari, menafikan sesembahan selain Allah, kita menetapkan hanyalah Allah satu-satunya sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar. Ini harus paham ummahat. Harus kuat di dalam keyakinan akidah kita. Karena dalam kehidupan ada nggak orang yang mudah bagi dia ini berganti keyakinan, berpindah agama? Ada nggak? Ada. Oh, kita dengar di berita fulan berpindah agama ke ini, nggak lama pindah agama lagi. Di mana akidah dia? Di mana keyakinan dia?
Ini menunjukkan selama dia memeluk agama Islam, dia tidak mempelajari ajaran agamanya. Bukankah seorang masuk Islam dia mengucapkan syahadat? Iya. Dan dalam amalan-amalan harian kita, zikir-zikir harian kita, banyak tidak ucapan la ilaha illallah. Banyak umat. Kita tetapkan tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau akidah seperti ini, keyakinan seperti ini kuat di dalam hati kita, di dalam akidah kita, maka insya Allah kita akan istiqamah di atas Islam. Ya, dan insya Allah ta'ala Allah wafatkan kita di atas Islam. Ya. Oleh karenanya Allah berfirman di dalam surat Muhammad. Surat Al-Ummahat Muhammad ayat ke-19. Fa'alam annahu la ilaha illallah. Maka ketahuilah, maka ilmuilah bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Perintahnya tadi suruh ngapain? Suruh mengilmui. Kita suruh mengetahui. Pengetahuan kita akan la ilaha illallah ini harus di atas dasar ilmu. Kita mengingkari sesembahan selain Allah, dan kita menetapkan satu-satunya sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Tauhid ini adalah ibadah yang agung. Misi dakwah Nabi dan Rasul apa itu umahat? Tahu? Tauhid, beribadahnya kepada Allah. Am kuntum syuhada id hadara Ya'qub al-maut. Ataukah kalian hadir waktu di detik-detik kematian Nabi Ya'qub? Apa yang Nabi Ya'qub ucapkan? Ingatkan kepada anak-anaknya di detik-detik kematiannya. Ma ta'buduna min ba'di. Apa yang kalian sembah setelah kematianku? Masya Allah. Jadi yang diingatkan kepada anaknya apa umahat? Masalah ibadah. Apa yang mereka akan lakukan setelah kematiannya? Maka anak-anaknya mengatakan, na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub. Ya, kami akan beribadah kepada Tuhanmu. Maksudnya Tuhan bapaknya tadi siapa? Bapaknya siapa tadi umahat? Nabi Yaqub. Kami akan menyembah Tuhanmu wahai ayahku, yaitu Allah. Dan kami akan menyembah Tuhan Nabi Ibrahim. Siapa itu? Allah. Dan kami akan menyembah Tuhan Nabi Ismail. Siapa itu? Allah. Kami akan menyembah Tuhannya Nabi Ishaq. Siapa itu? Allah. Nampaknya berbeda yang diucapkan, tapi maksudnya satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Dan ini yang perlu kita khawatirkan setelah kematian kita umat. Ya, bagaimana anak-anak kita, ya keturunan kita, mereka istiqamah di atas Islam, meninggal di atas keimanan. Dan itulah makna dari ucapan Amr bin Al-As, sebaik-baik perbekalan untuk setelah kematian yaitu syahadat. Tapi ingat, kita menunaikan syarat-syarat dari la ilaha illallah syahadat tersebut. Masya Allah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian syarat berikutnya, syarat berapa umahat? Syarat kedua, al-yaqinu al-munafi lisyaki war-raibi. Itu seorang yang mengucapkan syahadat, seorang yang mengikrarkan la ilaha illallah penuh dengan keyakinan, dan ini menafikan, meniadakan sifat ragu-ragu. Ya. Apa yang kedua? Al-yaqin. Ya, seorang penuh keyakinan akan la ilaha illallah. Tidak ada sembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah. Dan sifat yakin akan la ilaha illallah ini menafikan apa? Sifat keragu-raguan.
Kenapa ini disebutkan oleh para ulama? Menetapkan syarat la ilaha illallah itu adalah al-yaqin. Karena sifatnya orang-orang munafik, dalam syahadat yang mereka ucapkan, mereka senantiasa di dalam kebimbangan, keraguan-raguan, gitu kan? Maka orang yang beriman yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Hujurat ayat ke-15. Surat apa Ummahat? Al-Hujurat ayat 15. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartadu." Sungguhnya orang-orang yang beriman, yaitu hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka tidak ada keraguan-raguan. Jadi Allah mensifati keimanan orang yang beriman, keimanan orang yang bertakwa itu yakin, penuh dengan keyakinan tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Dan itu menafikan sifat apa tadi? Keraguan-raguan. Ya, kebimbangan. Sifat ragu, bimbang akan la ilaha illallah ini adalah sifat siapa tadi? Orang-orang munafik. Ya. Jadi kita yakin seyakin-yakinnya. Ya akan la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan yang kuat akan la ilaha illallah ini yang membuat salafun saleh mereka rela berkurban dengan jiwa dan harta mereka demi Allah Subhanahu wa taala. Ya, keyakinan yang kuat akan la ilaha illallah membuat salafun saleh ngapain Ummahat? Rela berkorban demi agama Allah, demi Allah dan Rasulnya. Ya. Di antara contohnya disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Bukhari, yaitu kisah seorang sahabat Khubayb bin Adi radhiyallahu anhu. Siapa namanya Ummahat? Khubayb bin Adi radhiyallahu anhu. Seorang sahabat yang wafatnya disalib oleh orang-orang musyrikin. Diapain Ummahat? Disalib dia, ya, oleh orang-orang musyrikin. Yaitu dalam kisah peperangan Ar-Rajiyah. Perang apa? Perang Ar-Rajiyah. Khubayb bin Adi termasuk dari tawanan-tawanan perang dalam perang Ar-Rajiyah yang ditawan oleh orang-orang kafir Quraisy. Ketika ia disalib Ummahat, tidak diapain nih disalib nih? Tidak dibunuh. Apa permintaan Khubayb bin Adi? Da'uni usalli. Biarkanlah aku mengerjakan sholat. Izinkanlah aku untuk mengerjakan sholat sebelum kalian menyalibku. Masya Allah. Jadi Khubayb bin Adi ingin menjadikan perpisahannya dengan dunia yaitu dengan mengerjakan sholat Ummahat. Bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi besar cintaan para sahabat itu dalam mengerjakan salat. Dijadikan ketenangan di dalam hati mereka dengan ngapain? Mengerjakan salat. Apa kata Rasulullah kepada Bilal? Ya Bilal, aqimis shalah. Wahai Bilal, tegakkanlah iqamah. Arihna biha. Istirahatkanlah kami dengan salat. Masyaallah. Ya. Hingga Rasulullah mengatakan, jadikan kesenangan di dalam hatiku, ya, yaitu dengan mengerjakan sholat. Tapi masalahnya Ummahat, kalau kita sholat itu pengen ngapain? Cepat-cepat selesai, betul tidak? Asal mengerjakan, yang penting ditunaikan, tidak? Ya, lihatlah salafun saleh, mereka merasakan ketenangan, merasakan beristirahat, yaitu dengan mengerjakan sholat. Hingga Khubayb bin Adi ketika hendak disalib tadi, dia meminta permintaan kepada orang kafir Quraisy, da'uni usalli. Biarkanlah aku mengerjakan sholat sebelum kalian menyalibku.
laula annakum tadhunnuna annani akhshal mauta biziyadati lazidtu. Kata Khubayb bin Adi, sekiranya kalian tidak menganggap aku takut mati dengan aku menambah salatku, maka sungguhlah aku akan menambah salatku. Dia lamakan, dia tambah salatnya, Masya Allah. Jadi mereka merasakan ketenangan di dalam salat. Tapi masalahnya ummahat, kalau Khubayb bin Adi dia lamakan salatnya, dia tambah jumlah rakaatnya, maka orang-orang akan mengatakan apa nih? Ini orang takut mati dia. Sengaja dilama-lamain kan gitu. Iya. Yaitu mana ucapan Khubayb bin Adi, sekiranya kalian tidak aku takut mati dengan aku menambah salatku, maka sungguhlah aku akan tambah salatku. Kemudian mulailah orang-orang kafir Quraisy menebas tubuh Khubayb dengan pedang, menusuknya dengan tombak. Masya Allah. Mengalirlah darah dari tubuhnya. Kemudian orang-orang kafir Quraisy ia berkata kepada Khubayb, "Atuhibbu an yakuna Muhammadun makanak wa anta najim?" Wahai Khubayb, apakah engkau menginginkan Muhammad menggantikan pada posisimu tersiksa dan engkau selamat dibebaskan? Masya Allah. Apa ucapan orang kafir ummahat? Wahai Khubayb, apakah engkau menginginkan Muhammad menggantikan pada posisimu tersiksa dan engkau selamat? Apa kata Khubayb? Wallahi ma uhibbu an akuna aminan wadi'an fi ahli wa waladi. Demi Allah, aku merasakan ketenangan, merasakan kebahagiaan di tengah-tengah anak istriku, di tengah-tengah keluargaku. Sedangkan Muhammad tertusuk duri baginya walaupun satu duri saja. Dia tidak ingin jemaah. Apalagi tersiksa seperti Khubayb. Masya Allah. Satu duri saja mengenai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Khubayb tidak menginginkannya. Bagaimana menggantikan pada posisinya dalam keadaan tersiksa? Pertanyaannya ummahat, bagaimana Khubayb bisa seteguh itu dengan agamanya? Ya, seteguh itu menerima berbagai macam siksaan oleh orang-orang kafir Quraisy. Apa sebabnya? Karena keyakinan yang kuat akan la ilaha illallah, tiada sembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Dengan keyakinan yang kuat, seseorang ditimpa berbagai macam ujian, maka dia tetap ngapain nih? Teguh dia umat. Teguh dengan keyakinannya, teguh dengan agamanya, akan la ilaha illallah, tiada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kisah yang lainnya itu kisah Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Dan insyaallah umat ini tahu semua akan kisah tersebut. Itu ketika Bilal bin Rabah ya menjadi seorang budak yang dimiliki oleh tuannya. Siapa itu tuannya? Umayyah bin Khalaf. Ya, ini masuk tokoh orang kafir Quraisy. Ya, Umayyah bin Khalaf. Ya. Bilal disiksa oleh tuannya. Apa sebabnya? Karena ia mempertahankan agama tauhidnya. Ya, akan la ilaha illallah. Apa kata tuannya kepada Bilal? Ya Bilal, dinuka Lata wal Uzza. Wahai Bilal, agamamu itu menyembah Lata dan Uzza, menyembah berhala. Jadi dipaksa tuh Bilal untuk mengikuti agama tuannya. Siapa tadi tuannya ummahat? Umayyah bin Khalaf. Ya. Maka Bilal dengan keteguhan keimanannya, dia tetap mempertahankan agama tauhid. Apa yang dilakukan oleh tuannya? Yaitu menyiksa Bilal di tengah terik matahari yang panas, di tengah gurun pasir yang panas. Diletakkan batu besar di dadanya, di tubuhnya umat. Bayangkan,
disiksa dia. Dia dipaksa untuk mengikuti agama tuannya. Apa yang dikatakan Bilal bin Rabah? Rabbiyallahu ahadun ahadun. Rabbku adalah Allah yang Maha Esa. Yang Maha Esa. Tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dipaksa untuk beriman, untuk beribadah kepada Lata dan Uzza, kepada berhala. Oh, dia menolaknya. Kenapa ummahat? Tadi makna la ilaha illallah, mengingkari peribadatan kepada selain Allah. Kita menafikan sesembahan-sesembahan selain Allah, bahwasanya sembahan selain Allah adalah sesembahan yang batil, sesembahan yang tidak benar. Nah, maka pertanyaannya, apa yang menyebabkan Bilal seteguh itu dengan keimanannya? Yaitu keyakinan akan la ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita yakin seyakinnya akan tauhid, di situ bagaimana teguh keimanan kita. Ya, diterpa ujian, ya, badai dan seterusnya, ya, dari keimanan kita ini kita tetap teguh. Kisah yang lainnya ummahat tentang keyakinan la ilaha illallah, yaitu kisah Masyitah. Ya, siapa? Masyitah. Naam. Siapa itu Masyitah? Wanita tukang sisir rambut Fir'aun, putri Fir'aun. Wanita tukang sisir rambut putri Fir'aun. Ketika dia sedang menyisir rambut putri Fir'aun, terjatuh sisirnya. Spontan Masyitah mengambilnya dan mengucapkan apa? Bismillah. Karena Masyitah orang yang beriman, spontan ummahat. Bismillah dia ambil tuh. Oh, putrinya Fir'aun terkejut, kaget. Spontan putrinya mengatakan, Abi, bukankah Tuhan itu adalah ayahku? Ini kata siapa? Kata putri Fir'aun. Apa kata Masyitah dengan keyakinannya akan la ilaha illallah? La. Walakin Rabbi wa Rabbu abika Allah. Tidak. Tuhan itu bukan Fir'aun, bukan ayahmu. Akan tapi Tuhanku dan Tuhan ayahmu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak takut dia juga. Ya. Maka sampailah kabar tersebut kepada Fir'aun. Ya, bahwasannya Masyitah ini menetapkan sesembahan selain dirinya. Karena Fir'aun ini mengaku apa? Mengaku Tuhan dia. Ya, maka dipanggil Masyitah dan Fir'aun bertanya kepadanya, Ya fulanah, wa inna laki rabban ghairi. Wahai fulanah, maksudnya siapa ini ummahat? Masyitah. Apakah engkau memiliki Tuhan selain diriku? Apa kata Masyitah? Ia menjawab dengan keteguhan keimanannya. Naam, Rabbi wa Rabbukallah. Rabbku dan Rabbmu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak takut dia juga. Enggak gentar dengan ancaman Fir'aun. Kenapa? Karena tentunya orang-orang yang tidak beriman akan ketuhanan Fir'aun, diapain oleh Fir'aun? Ditindas. Ya, bahkan diapain? Dibunuh. Ya. Nah, maka Fir'aun pun malah besar dan ia memerintahkan kepada anak buahnya untuk ngapain nih? Memanaskan tungku yang besar, dipanas untuk umat. Ya. Maka dilemparkan ke dalamnya satu persatu dari anak Masyitah. Bayangkan umat. Ya, orang-orang terdahulu itu ujiannya berat tidak? Berat umat. Bilal tuh disiksa tadi oleh tuannya. Ya, Khubayb bin Adi disalib dia, dibunuh. Ya, ini Masyitah, anak-anaknya dimasukkan ke dalam tungku di hadapan kedua matanya. Hingga tertinggallah Masyitah dengan anaknya yang masih bayi yang ia gendong. Ya, maka ia pun iba kepada anaknya yang masih kecil. Ya. Maka ia pun melambatkan langkahnya menuju mana tadi?
menuju tungku. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala anaknya berbicara. Yang masih apa? Masih bayi. Ya ummah, wahai ibuku, iqtahimi fa inna azabad dunya ahwanu min azabil akhirah faqtahamat. Wahai ibuku, masuklah ke dalam tungku. Sesungguhnya azab dunia itu lebih ringan daripada azab akhirat. Faqtahamat, maka Masyidah pun masuk ke dalamnya beserta anak-anaknya. Meninggal ummahat. Ya. Pertanyaannya nih, bagaimana Masyidah seteguh itu dengan keimanannya yang tadi kita sebutkan, yakin seyakin-yakinnya akan la ilaha illallah. Dia berani membantah Fir'aun, betul tidak? Iya. Dengan keteguhan keimanannya, keteguhan ucapannya, ia mengatakan, Robku dan Robmu wahai Fir'aun adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara tidak langsung masih tetap mengatakan apa? Ente itu bukan Tuhan, makhluk, manusia biasa kan gitu. Tuhan itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, satu-satunya sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar. Nah, itu syarat keberapa ummahat? Syarat kedua. Syarat ketiga, al-ikhlas al-munafi lisyirki war-riya, yaitu keikhlasan yang meniadakan kesyirikan dan riya. Apa yang ketiga? Keikhlasan, ya, ikhlas yang meniadakan syirik dan riya. Apa maknanya? Yaitu seorang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia mengucapkannya ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan ucapan la ilaha illallah yang ia nodai dengan kesyirikan, yang ia nodai dengan riya. Oh, ingin pujian manusia dia, ingin pengakuan manusia akan la ilaha illallah yang ia ucapkan. Tidak, tapi ya ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Bukhari, as'adun nasi bi syafa'ati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi aw nafsihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang paling berbahagia dengan syafaatku pada hari kiamat, yaitu yang mengucapkan la ilaha illallah, tiada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah, khalisan min qalbih, yaitu ikhlas dari dalam hatinya, ikhlas dari dalam dirinya. Jadi ini menunjukkan bahwasanya ucapan la ilaha illallah tidak hanya di lisan saja, tapi dalam mengucapkannya, ya, ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishan din. Surat apa ummahat? Ayat yang saya dengarnya, atau bahkan dari setiap kita hafal akan ayat tersebut. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah manusia diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Ya, surat apa itu? Al-Bayyinah ayat berapa? Ayat kelima. Ya. Mengucapkan syahadat, ya, kalimat la ilaha illallah. Ya, ini adalah rukun Islam keberapa? Yang pertama. Seorang mengucapkannya harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan ucapan la ilaha illallah yang ia nodai dengan kesyirikan. Ya. Nah, karena banyak tidak ummahat orang yang dia mengaku beriman, dia ucapkan la ilaha illallah, syahadat ia ucapkan, tapi ucapan maupun perbuatannya jatuh ke dalam kesyirikan. Ia nodai la ilaha illallah yang ia ucapkan dengan kesyirikan. Ada tidak? Ada ummahat. Ya, orang sholat berpuluh-puluh tahun lamanya, itu dalam Al-Fatihah yang kita baca, itu kita mengikrarkan akan la ilaha illallah tidak? Apa bunyinya? Iyyaka na'budu
wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah. La ilaha illallah nggak itu? Iya. Hanya kepada Engkau kami beribadah. Jadi seluruh ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenyataannya orang berpuluh-puluh tahun lamanya, ya, dia ngapain tadi? Salat. Dalam Al-Fatihah yang ia baca, ia mengikrarkan akan la ilaha illallah. Tapi dalam kehidupannya dia berbuat kesyirikan. Datang ke tukang dukun, ya. Kemudian dia ngapain tuh? Naruh saji kepada pohon yang dikeramatkan dan seterusnya. Ini terjadi tidak ummahat? Terjadi. Apa sebabnya? Ya tadi, dia tidak mengilmui apa yang ia ucapkan. Ya, dia nodai la ilaha illallah yang ia ucapkan dengan kesyirikan. Maka ini pentingnya seseorang belajar, ya, agar tauhidnya, agar agamanya ini ia tidak nodai dengan noda-noda kesyirikan. Nah, kemudian syarat berikutnya keberapa ummahat? Keempat, as-sidqu al-munafi lil kadzibi, yaitu ia jujur, ya, dalam mengucapkan la ilaha illallah, tiada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, dan ini menafikan sifat dusta. Jujur dia mengucapkan la ilaha illallah. Kenapa? Karena kalau sifatnya orang-orang munafik, mereka mengucapkan la ilaha illallah, mereka itu dusta. Iya. Lihatlah di dalam surah Al-Munafiqun, apa yang Allah katakan? Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Apabila datang kepada engkau wahai Muhammad orang-orang munafik dan mereka bersyahadat, ya, akan la ilaha illallah, mereka bersaksi akan engkau adalah utusan Allah, ya, wallahu ya'lamu innaka la rasuluh, dan Allah mengetahui engkau adalah utusannya, wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun, dan Allah bersaksi bahwasanya orang-orang munafik mereka itu berdusta. Dengan apanya? Syahadatnya, dengan persaksiannya. Maka syarat ini ditetapkan oleh para ulama, orang mengucapkan la ilaha illallah yaitu as-sidqu, yaitu ia jujur, ya, dari dalam hatinya. Ia ucapkan dengan lisannya. Jadi enggak cuma ucapan la ilaha illallah di lisan saja, tidak. Ia jujur dari dalam hatinya. Ia ucapkan dengan lisannya. Ia amalkan dalam perbuatannya. Jujur ummahat. Dan inilah sifat orang yang beriman. Kita diingatkan dengan kisah, ya, seseorang yang ikut berperang bersama Rasulullah dalam perang Khaybar. Perang apa ummahat? Perang Khaybar. Kapan itu terjadi? Di tahun 7 Hijriah. Ya, orang-orang yang beriman ini dipimpin oleh Rasulullah memerangi orang-orang Yahudi Khaybar. Ya. Ada seseorang yang ia mengaku beriman dan ia ikut berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Syahidna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Khaybar." Ya, kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perang Khaybar. Kata siapa ummahat? Abu Hurairah. Kemudian ada seseorang yang ia mengaku beriman dan ikut berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah terhadap orang tersebut? Hadza min ahlin nar. Orang tersebut termasuk penghuni neraka. Kaget tuh para sahabat. Dia tadi mengaku beriman, ikut berjihad, tapi dikatakan Rasulullah dia termasuk dari penghuni neraka. Kemudian orang tersebut dalam peperangan, qatala ar-rajulu min asyaddil qital. Oh, ia berperang dengan hebatnya. Ia berperang dengan gigihnya. Banyak musuh-musuh Allah itu yang tewas di tangannya ummahat. Ya. Kira-kira para sahabat makin heran gak tuh? Mereka makin bertanya-tanya nih. Dia ngaku beriman,
ikut berjihad. Oh, jihadnya tadi apa? Hebat dia. Gigih dalam jihadnya, banyak musuh-musuh Allah yang tewas di tangannya. Oh, para sahabat makin penasaran nih. Bagaimana orang seperti itu dikatakan apa tadi? Penghuni neraka oleh siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para sahabat mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengkhabarkan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, si fulan berjihad dengan gigihnya, berjihad dengan hebatnya. Banyak musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala yang tewas di tangannya. Ya, dan ia mengalami luka yang amat sangat parah. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Lagi-lagi Rasulullah katakan, hadza min ahlin nar. Orang tersebut termasuk penghuni neraka. Makin penasaran enggak umat itu para sahabat? Makin penasaran mereka. Jihad, gigih, banyak musuh-musuh Allah yang tewas di tangannya, dia mengalami luka yang parah. Tapi dikatakan oleh Nabi Muhammad termasuk dari penghuni neraka. Kemudian dengan penasarannya, para sahabat mendatangi orang tersebut, si fulan tersebut. Maka didapati apa ummahat? Ia tidak bersabar dengan luka-luka yang ia hadapi. Ya. Dan ia mengucapkan dengan lisannya bahwasanya ia ikut berperang hanya ingin membela kaumnya, tidak ingin membela Allah dan Rasulnya, tidak ingin membela agama Allah. Jadi murni semata-mata untuk membela apa? Membela kaumnya, tidak karena Allah Subhanahu wa taala. Ia tidak jujur dengan ucapannya. Kemudian ia menikam dirinya dengan senjata tajam. Dia ngapain ummahat? Bunuh diri. Ya, sudah niatannya tidak benar dalam jihadnya, bukan karena Allah dan Rasulnya. Kemudian dia ngapain tadi? Bunuh diri dia ummahat. Maka melihat kejadian tersebut, para sahabat buru-buru menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat mengatakan, "Shaddaqallahu hadisak." Wahai Rasulullah, Allah telah membenarkan ucapanmu. Apa artinya? Si fulan termasuk penghuni neraka. Betul tidak? Iya. Dia berjihad bukan karena Allah, ia tidak jujur dengan niatan dia. Begitu juga ia didapati ngapain tadi? Membunuh dirinya. Ya. Maka lihatlah ummahat, sebagian manusia mereka memiliki anggapan bahwasanya dengan bunuh diri itu beristirahat dari permasalahan hidupnya. Betul tidak seperti ini? Tidak. Itu bukan awal dia beristirahat, akan tapi awal dari siksaan untuknya. Ya, kesengsaraan untuknya. Kenapa ummahat? Karena disebutkan ketika orang bunuh diri misalnya dengan benda tajam ia tikamkan dalam dirinya, tuh benda tajam tersebut di hari kiamat di mana tuh? Di tangannya. Kemudian dia tikamkan kepada dirinya terus menerus seperti itu. Yaitu ia menyiksa dirinya. Kalau orang bunuh diri dengan meminum racun, racun tersebut di hari kiamat di mana? Di tangannya. Ia meminumnya berterus seperti itu, disiksa dia oleh Allah. Sama orang yang bunuh diri dengan menjatuhkan dirinya dari ketinggian, di hari kiamat seperti itu. Dia akan senantiasa menjatuhkan dirinya dari ketinggian, seperti itu terus menyiksa dirinya. Nah, bahkan ucapan Nabi Muhammad SAW, khalidan mukhalladan fiha abada. Ia kekal di dalam neraka selama-lamanya. Tuh. Maka ini bagi kaum muslimin dalam permasalahan hidup mereka, jangan sampai solusinya itu apa? Bunuh diri ummahat. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak membebani suatu makhluk sesuai dengan kemampuannya. Tapi kenapa ummahat mereka dikasih ujian oleh Allah, tapi solusinya itu bunuh diri? Apa tuh sebabnya? Seolah-olah dia tidak mampu dengan ujian yang ia alami, beban hidup yang ia hadapi. Apa tuh sebabnya? Ini menunjukkan dalam permasalahan hidup yang ia alami, ia tidak mengambil jalan Allah dalam menghadapi musibah-musibah tersebut.
dalam permasalahan-permasalahan hidupnya. Ya, sebenarnya yang ngasih musibah itu siapa? Allah. Berarti cara menanggapi, menghadapi musibah tersebut harus sesuai dengan rambu-rambu Allah Subhanahu wa taala, dengan keimanan, dengan kesabaran, gitu kan? Berarti ini menunjukkan orang yang bunuh diri tersebut dia orang yang jauh dari kata bertakwa. Ya. Maka dia mencari solusinya, Allah tidak berikan bimbingan untuknya. Ya. Berbeda orang yang beriman. Kalau orang yang beriman ummahat, bukankah Allah berikan petunjuk untuknya? Iya. Maka dalam musibah-musibah yang ia alami, permasalahan hidup yang ia hadapi, Allah berikan bimbingan pula untuk menghadapinya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Orang yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan apa? Solusi, jalan keluar dari setiap permasalahan yang ia hadapi. Masya Allah. Berarti ini menunjukkan orang-orang yang berakhir hidupnya dengan bunuh diri, mereka itu jauh dari ketakwaan kepada Allah dalam menanggapi, menghadapi permasalahan-permasalahan dalam hidupnya. Nah, pertanyaan anak, apa sebabnya orang tersebut tadi dikatakan penghuni neraka oleh Rasulullah? Karena ia tidak jujur. Dia pertama mengatakan beriman, ikut berjihad. Bahkan dia luka-luka dengan jihad yang ia hadapi, yang ia ikuti. Tapi ia tidak jujur dengan ucapan keimanannya, dengan ucapan la ilaha illallah yang ia ucapkan. Nah, maka Allah perlihatkan bentuk dia yang aslinya dengan kedustaannya. Masya Allah. Contoh yang lainnya ummahat, masih dalam perang Khaybar. Kapan tadi terjadi? 7 Hijriyah. Ada seorang Badui. Siapa itu Badui? A'rab, orang Arab pedalaman. Ia beriman dan ia berhijrah mengikuti Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad SAW yang mendapatkan ghanimah. Apa itu ghanimah? Harta rampasan perang. Ya. Maka Rasul pun membaginya, dan Rasul pun memberikan kepada orang Badui tersebut. Apa kata orang Badui tersebut? Ma hadza, apa ini wahai Rasulullah? Rasulullah mengatakan, qasamtuhu laka, ini bagianmu. Aku membagi harta rampasan perang dan ini adalah bagianmu. Apa kata Badui tersebut? Ma'ala hadza tabi'tuka, tidak untuk tujuan ini wahai Rasulullah aku ikut berperang. Dari tujuan dia apa ummahat? Walakin ittaba'tuka ala an urma ila hahuna. Aku mengikutimu agar aku mati syahid. Ya, agar panah, agar tombak ini menancap dari leherku dan keluar dari belakang leherku. Dia pengen apa ummahat? Mati syahid. Ya. Walaupun orang ketika dalam perang, boleh nggak dia mengambil ghanimah? Boleh. Dan seorang pemimpin membaginya. Ya, kata orang Badui tersebut, ia beriman, hijrah, berperang bersama Rasulullah. Wahai Rasulullah, tidak untuk ini aku mengikutimu. Ya, aku beriman, tapi aku ingin mati syahid. Menancap tombak tuh. Dari mana ummahat? Depan lehernya, keluar dari lehernya. Dia pengen seperti itu, syahid dia pengennya. Kemudian apa yang terjadi? Fa'amata fa'adkhalal jannah. Ya, aku mengharapkan kematian seperti itu dan aku masuk surga. Apa kata Nabi Muhammad SAW menanggapi ucapan Badui tersebut? Intasdiqillaha yasduka. Kalau engkau jujur kepada Allah, maka Allah akan jujur kepadamu. Ya, kata Rasulullah. Maka tidak lama kemudian orang Badui tersebut turun ke medan peperangan dan didapati oleh para sahabat dalam keadaan tombak itu menancap di lehernya dan keluar dari belakang lehernya. Sesuai dengan apa ummahat? Yang dia inginkan. Sesuai dengan apa yang ia ucapkan. Kemudian para sahabat membawa orang Badui tersebut mayatnya di hadapan Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, Sadaqallaha fasadaqahu. Ia jujur kepada Allah, maka Allah pun jujur kepadanya. Masya Allah, jujur ya ummahat dengan keimanannya. Maka Allah perlihatkan kejujurannya.
maka Allah balas dengan kejujurannya tersebut, yaitu ia wafat dalam keadaan syahid dan Allah berikan surganya. Kemudian apa yang terjadi ummahat? Yaitu orang Badui tersebut dikafani dengan jubah Nabi Muhammad SAW. Kemudian didoakan oleh Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah mengatakan, Allahumma hadza abduka kharaja muhajiran fi sabilika faqutila syahidan ana syahidun ala dzalik. Ya Allah, ini hambamu keluar berhijrah di jalanmu, ya berperang di jalanmu, dan ia syahid dan aku bersaksi akan kesyahidannya. Masya Allah. Dapat apa tadi ummahat? Jubah tuh, dikafani dengan jubah Rasulullah. Kemudian disolatkan oleh Rasulullah dan diapakan? Didoakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kejujuran akan la ilaha illallah. Kejujuran akan keimanannya Allah Subhanahu wa taala, balas kejujurannya dengan apa yang ia inginkan dari mati syahid tersebut. Masya Allah taala. Baik, itu tadi syarat keberapa ummahat? Syarat keempat. Syarat kelima, al-mahabbatu al-munafiyatu lil bughdi, yaitu cinta yang menafikan kebencian. Jadi orang yang mengucapkan la ilaha illallah, ya, ia cinta kepada siapa? Allah dan Rasulnya. Ia cinta kepada syariat Islam, hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala untuk ia mengamalkannya. Ya. Jadi ini syarat kelima, apa tadi? Cinta yang menafikan kebencian. Dan kecintaan yang benar seseorang itu yang pertama dan utama kepada siapa ummahat? Kepada Allah dan Rasulnya. Kita diingatkan ucapan Umar, wahai Rasulullah, ya, aku mencintaimu melebihi cintaku kepada siapapun kecuali kepada diriku sendiri. Apa kata Rasulullah? La, tidak wahai Umar, hingga engkau lebih mencintaiku daripada kepada dirimu sendiri. Berarti kecintaan yang pertama dan utama ini kepada siapa? Allah dan Rasulnya. Ya. Ingat tuh kisah Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Di umur 10 tahun ummahat, dia diserahkan oleh ibunya kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk jadi apa nih? Khadim. Apa itu khadim? Pembantu Rasulullah. Mau nggak tuh anaknya menjadi khadimnya, pembantu Rasulullah? Mau ummahat. Padahal anak di umur segitu, ya di zaman sekarang lah gitu kan. Kalau kita suruh tuh anak jadi pembantu fulan misalnya, mau nggak ummahat? Oh, nggak mau. Sebaliknya, seorang ibu punya anak 10 tahun, sudahlah dia bisa bantu kegiatan rumah gitu kan. Ia serahkan untuk orang lain, mungkin nggak tuh ummahat? Sulit, betul tidak? Iya. Pertanyaannya, kenapa ibunya Anas punya anak di umur 10 tahun, ia rela memberikan untuk Rasulullah sebagai khadim pelayannya? Apa jawabannya? Besar cintanya ibunya Anas kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi cintanya kepada anaknya. Berarti ibunya Anas cinta nggak sama anaknya? Cinta dong. Masa ibu nggak cinta sama anaknya? Cuman cinta kepada Rasulullah lebih besar, dan ini kecintaan yang benar. Ya. Begitu juga sebaliknya. Kenapa anak di umur 10 tahun tersebut dia mau membersamai Rasulullah untuk menjadi khadimnya, pembantunya, membantu urusan-urusan Rasulullah? Apa jawabannya? Besar cintanya Anas kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi cintanya kepada siapa? Kepada ibunya. Ya. Berarti Anas cinta tidak kepada ibunya? Cinta ummahat. Cuman cintanya kepada Allah dan Rasulnya melebihi cintanya kepada ibunya, kepada siapapun. Dan sepertilah cinta yang benar. Jadi kalau orang mengucapkan la ilaha illallah, tiada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah, dia mencintai Allah dan Rasulnya, dan cinta yang pertama dan utama melebihi cinta dia kepada siapapun. Nah, jamaah rahimani wa rahimakumullah, ibadah
itu tidak hanya gerakan tubuh kita. Jadi ibadah tidak hanya kita ngapain nih, ruku, sujud, i'tidal, tasyahud, tidak. Tapi ada yang lebih besar dari itu. Apa itu ummahat? Rasa cinta kita kepada Allah dan Rasulnya yang membuat ibadah terasa nikmat. Ya, yang membuat ibadah terasa ringan untuk kita kerjakan. Ya, pertanyaannya nih, kalau orang sudah terlanjur cinta, dia rela berkorban tidak? Iya, ummahat. Ya. Maka ibadah itu enggak cuma gerakan tubuh kita. Ya. Tapi ada yang lebih besar dari itu, yaitu di dalam hati kita cinta kepada Allah dan Rasulnya yang membuat ibadah ini terasa nikmat. Ibadah ini terasa ringan untuk kita kerjakan. Apa kata Aisyah radhiyallahu anha? Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqumu minal laili hatta tatafattara qadamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat malam hingga kakinya bengkak, ummahat. Ya, bisa berlama-lamaan dengan ibadahnya, menikmati ibadahnya. Apa sebabnya? Besar cintanya Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang membuat ibadah ini nikmat. Maka kalau kita ummahat berpuluh-puluh tahun sudah ibadah, tidak merasakan kenikmatan dalam ibadah kita, berarti ada yang perlu kita koreksi dalam keimanan kita. Sudah jujurkah kecintaan kita kepada Allah? Atau kita bilang cinta kepada Allah, tapi kita lebih cinta kepada dunia. Ya, buktikan kecintaan tersebut. Ya. Hingga Aisyah bertanya, "Lima tasna'u hadza wahai Rasulullah, kenapa engkau melakukan ini? Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosamu yang telah lalu maupun yang akan datang?" Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Afala akunu 'abdan syakura?" Tidak bolehkah aku ini menjadi hamba yang bersyukur? Allah kasih nikmat kita, ummahat. Terhitung nggak nikmatnya? Tidak, nggak terhingga nikmat Allah tuh. Ya, mata bisa melihat, lisan bisa berbicara, telinga bisa mendengar, kita memiliki keluarga, kesehatan tuh. Nikmat nggak akan bisa kita hitung. Maka wajar tidak Rasulullah bersyukur? Wajar sekali. Ya, walaupun Allah ampuni dosa yang telah lalu maupun yang akan datang. Maka ulama mengatakan, di antara bentuk syukurnya seorang hamba kepada Allah yaitu dengan ngapain? Dengan ngapain? Dengan sholat malam. Tuh Rasulullah ngapain tadi? Sholat malam dia. Ya, tidakkah boleh aku menjadi hamba yang bersyukur? Syukurnya Rasulullah dengan ngapain? Sholat malam. Maka di antara bentuk syukur kita yaitu kita menunaikan sholat malam. Ya, hingga Rasulullah mengatakan kemuliaan orang yang beriman yaitu dengan bangunnya di waktu malam untuk ngapain? Sholat malam, ummahat. Ya, dan itu sifat penghuni surga. Tatajafa junubuhum 'anil madajia. Mereka menjauhkan lambung-lambung mereka dari tempat tidurnya. Apa artinya? Bangun di waktu malam. Kalau orang menempelkan tuh lambungnya ke tempat tidur, ya intinya dia tidur tuh, gitu kan. Tapi kalau dia jauhkan ngapain? Bangun dia. Dia mengingat Allah. Dia bermunajat kepada Allah. Dia beribadah di waktu lalainya manusia, nyenyaknya manusia dengan tidurnya. Dia mengingat Allah, bermunajat kepada Allah. Ini sifat penghuni surga. Ya. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Di waktu malam mereka itu sedikit tidur. Ngapain, ummahat? Banyak ibadahnya, qiyamul lail. Ya. Sudahkah itu kita lakukan, ummahat? Banyak waktu malam kita untuk ibadah. Kalau kita belum mampu melakukannya, jangan sampai seluruh waktu malam kita untuk tidur. Setidaknya minimalnya itu kita lakukanlah. Kata Imam Mujahid, la yanamu kullal lailah. Mereka tidak tidur di sepanjang malamnya.
Ya, kalau kita belum mampu di kebanyakan malam kita untuk ibadah, jangan sampai seluruh malam kita untuk tidur. Minimal berapa tuh? 1 rakaat witir. Sebentar nggak Ummahat? Sebentar Ummahat, butuh berapa menit tuh? 2 menit, 1 menit, 3 menit, selesai. Iya. Ya. Dan ingat ucapan Aisyah radhiyallahu anha, la tada' qiyamal laili fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yada'uhu. Janganlah kalian meninggalkan salat malam. Rasulullah itu tidak pernah meninggalkan salat malam. Fa in marida aw kasila shalla qaida. Kata Aisyah radhiyallahu anha, apabila Rasulullah sakit atau sedang lesu. Ada enggak manusia itu di masa-masa dia lesu? Masa ada tuh. Kata Aisyah, Rasulullah tetap sholat malam walaupun sholatnya sambil duduk. Masya Allah. Perhatikan Ummahat, terkadang kita sedih tuh lihat putra putri kita. Mereka tugas sekolah, bisa bergadang nggak? Bisa. Mereka tugas kampus, bergadang nggak tuh? Iya. Tapi kenapa 1 rakaat tidak mampu mereka lakukan? Berarti ini ada yang salah dalam pendidikan kita untuk mereka. Ya, tidakkah bisa kita ajarkan kepada mereka, oh nak, kalau nggak bisa di waktu yang utamanya di sepertiga malam terakhir, ya lakukanlah qiyamul lail di awal malamnya, boleh nggak? Boleh. Ba'da isya sudah boleh nggak tuh? Boleh nggak witir 1 rakaat ba'da isya? Apa susahnya Ummahat? 1 rakaat sebentar tuh, 1 rakaat. Ya, terkadang yang salah tuh bukan putra putri kita. Terkadang kitanya pendidikannya yang salah. Kita sampaikan hadis Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah di Ramadan maupun di luar Ramadan, ya, tidak lebih dari 11 rakaat. Itu yang kita ajarkan. Bukannya dikerjakin, malah diapain? Didengerin doang Ummahat. Oh, kita mengajarkan putra putri. Oh, zikir pagi petang rutinitas Rasulullah gitu kan? Dibukalah tuh zikirnya. Banyak zikirnya Ummahat. Banyak. Bukannya mereka jadi membaca, malah ngapain? Dilihat doang. Ajarkan setengahnya sedikit. Oh, bacalah walaupun 1-2 zikir, rutinkan, berkelanjutan. Ya, sedikit-sedikit ini lebih mudah untuk mereka amalkan. Nah, jadi tadi kita sebutkan bahwasanya ibadah itu tidak hanya gerakan tubuh kita Ummahat, tapi ada yang lebih besar dari itu, yaitu kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya yang membuat ibadah terasa nikmat, membuat ibadah terasa ringan untuk dikerjakan. Nah, kemudian syarat ke-6 Ummahat, kita sedikit lagi ya. Nah, alim qiyadu al-munafi litarki, ya, yaitu seorang tunduk patuh dan ini meniadakan sifat meninggalkan. Apa maknanya? Itu ya seorang yang mengucapkan la ilaha illallah, ya, dia bersyahadat, dia mengikrarkan tidak ada sembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah, itu ia tunduk, dia patuh kepada siapa Ummahat? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tunduk patuh kepada syariat Allah Subhanahu wa taala untuk ia amalkan. Ya. Maka lihatlah ketika para sahabiah, siapa itu sahabiah? Sahabat-sahabat perempuan, ya, sahabiah. Mereka mendengar turunnya ayat terkait dengan perintah berhijab. Ya, memakai apa? Pakaian yang menutup aurat. Ya, wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin. Maka hendaklah wanita-wanita ini mereka menutupkan kain kerudungnya ke dada-dada mereka, menutup aurat mereka. Ketika turun ayat ini Ummahat, apa yang dilakukan oleh sahabiat? Mereka langsung mengenakan pakaian syar'i yang menutup aurat mereka. Kenapa? Tunduk, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu makna dari Islam. Kalau kita ditanya, apa sih arti Islam? Al-istislamu lillah wal inqiyadu lahu.
kita berserah diri kepada Allah dan kita tunduk patuh. Itu mana Islam ummahat. Ketika Allah tetapkan dengan suatu syariat, suatu perintah, sebagai bentuk ketundukan kita, kepatuhan kita, sami'na wa ata'na, kami mendengar, kami mentaati. Oh, ada perintah hijab, oh langsung mereka berhijab tuh sahabiah, generasi terbaik dari umat ini. Bukan orang di zaman sekarang nih, oh diperintahkan dia berhijab, banyak alasannya, betul tidak? Oh alasannya ini dan itu. Harus menghijabi apanya dulu nih? Hatinya dulu dan tidak umat. Bisa jadi kalau dia melaksanakan perintah Allah dalam kewajiban hijab tadi, bisa jadi Allah akan mudahkan untuk melaksanakan perintah Allah dalam perintah-perintah yang lainnya. Masya Allah. Yang seperti orang Yahudi nih. Kalau orang Yahudi apa yang mereka katakan? Sami'na wa asayna. Kami mendengar dan kami menyelisih, tidak mentaati. Orang yang beriman sami'na wa ata'na. Perintah berhijab, mereka langsung berhijab tuh. Nah, contoh yang lainnya yang menunjukkan ketundukan, kepatuhan ya para sahabat. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat seorang sahabat, ia memakai cincin emas. Pakai apa ummahat? Cincin emas. Maka Rasulullah mengatakan, ya'midu ahaduhum ila jamratin minan nari fayaj'aluha fi yadihi. Salah seorang di antara kalian menyengajakan meletakkan bara api neraka di tangannya. Tuh. Kata Rasulullah, laki-laki yang pakai cincin emas, dia meletakkan apa? Menyengajakan meletakkan bara api neraka di tangannya. Sahabat mendengar ucapan Rasulullah tersebut, dia langsung melempar cincinnya, dibuang tuh cincinnya. Ya. Sahabat-sahabat yang lain berkata, khudh khatamak intafi bihi bi'hu. Oh, ambillah cincinmu tuh, engkau bisa memanfaatkannya, betul tidak? Diapain ummahat? Bisa dijual, ya. Tapi sahabat ini mengatakan, la wallahi, tidak, demi Allah. La akhudhuhu abada, demi Allah aku tidak akan mengambilnya. Wa qad tarahahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguhlah Rasulullah telah melemparnya, membuangnya, maka aku tidak mengambilnya. Intinya pelajarannya Pak ummahat, tunduk dan patuh. Ketika turun syariat menjelaskan laki-laki nggak boleh pakai cincin emas, sahabat langsung ngapain? Meninggalkannya. Tunduk dan patuh kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah. Contoh yang lainnya ketundukan salafun saleh yaitu disebutkan ya di dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Kisah Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu. Siapa ummahat? Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu. Yang ia menikahkan saudarinya kepada seorang laki-laki. Kemudian laki-laki ini menceraikan adiknya, ya, menceraikan saudarinya. Kemudian laki-laki tersebut menyesal dan ingin ngapain ummahat? Menikahi kembali. Ya, kenapa? Tadi dinikahkan dengan saudarinya, diceraikan sampai masa idahnya berlalu. Laki-lakinya menyesal mantan suami tersebut dan ingin menikahinya kembali. Apa kata Ma'qil bin Yasar? Zawwajtuka wa akramtuka summa talaqta ukhti. Aku memuliakanmu, ya, aku menikahkanmu dengan saudariku, kemudian engkau menceraikannya hingga masa idah selesai. La wallahi, tidak, demi Allah, la tarji'u ilaika abada. Saudariku tidak akan kembali kepadamu. Berarti Ma'qil bin Yasar membolehkannya tidak? Enggak boleh, enggak menyetujui, tidak merestui. Kenapa ummahat? Dulunya dimuliakan, dinikahkan, diapain? Diceraikan sampai idahnya selesai. Kemudian turun ayat surat Al-Baqarah 232. Surat apa ummahat? Al-Baqarah 232. Wa idza talaqtumun nisaa fabalagna ajalahunna fala ta'dhuluhunna ayyankina azwajahunna idza taradaw bainahum bil ma'ruf. Apabila kalian menceraikan istri-istri kalian dan selesai masa idahnya, kemudian mantan suaminya ini pengen kembali menikahinya, berarti kalau masa idah sudah selesai pengen nikah lagi harus dengan apa ummahat?
akad yang baru. Kata Allah, maka kalian wahai para wali, janganlah mereka dihalangi untuk kembali, emang kalau ada di atas keridoan di antara keduanya. Ya, berarti ayat ini menjelaskan tentang apa ummahat? Tidak bolehnya wali untuk melarang untuk mantan suami tadi kembali kepada mantan istrinya dengan akad yang baru ketika ada keridoan di antara keduanya. Berarti turunnya ayat ini menegur siapa? Menegur siapa tadi? Maqil bin Yasar yang awal tidak merestui. Oh, nggak bisa dong, masa balik lagi? Ya, aku nikahkan, aku muliakan, engkau ceraikan sampai iddah selesai. Demi Allah bahkan bersumpah, engkau tidak akan kembali kepada saudariku. Dengan turunnya ayat tersebut, apa yang dikatakan Maqil bin Yasar? Sam'an li rabbi wa ta'atan. Aku mendengar syariat Allah turunkan, ayat Allah turunkan, maka aku pun mentaatinya ummahat. Kemudian Maqil bin Yasar ya memanggilnya, mengundangnya dan mengatakan uzawwijuka wa ukrimuka. Aku nikahkan engkau dengan saudariku dan aku memuliakan engkau. Kenapa ummahat? Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah turunkan ayat menegurnya. Baik. Jadi itulah keenam ummahat apa tadi? Tunduk dan patuh, dan ini menafikan sifat meninggalkan. Ya, seorang mengucapkan la ilaha illallah, dia tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketujuh yang terakhir al-qabul al-munafil lirad, yaitu ia menerima kalimat la ilaha illallah dan ini meniadakan sifat menentang. Apa yang ketujuh umat? Menentang. Kenapa ini ditetapkan oleh para ulama dalam syarat la ilaha illallah? Karena ketika orang-orang kafir, mereka disampaikan la ilaha illallah, mereka menerimanya atau menolaknya? Menolaknya. Dan mereka mengatakan kami meyakini agama yang kami warisi dari nenek moyang kami. Mereka tidak menerimanya. Ya, maka ini syarat ketujuh, menerima, dan ini menafikan sifat ya menentang. Nah, jamaah rahim wa rahimakumullah. Kita kembali kepada kisah yang tadi kita sebutkan Amr bin Al-As, bahwasanya sebaik-baik perbekalan kita untuk kematian kita yaitu syahadat. Ya, ucapan la ilaha illallah yang kita ucapkan. Tapi tentunya ucapan Amr bin Al-As ini dibawa kepada makna, yaitu ucapan la ilaha illallah tidak hanya di lisan saja, tapi dia harus menunaikan syarat-syarat kalimat la ilaha illallah yang tadi kita sebutkan. Ada berapa ummahat? Ada 7. Ya, Masya Allah Ta'ala. Maka itu menjadi pelajaran bagi kita semua bagaimana menunaikan ketujuh syarat tersebut agar syahadat kita la ilaha illallah yang kita ucapkan itu menjadi kunci surga, ya, menjadi kunci untuk kita masuki surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Di sini ada 3 hadiah ummahat. Ya, di sini anak mau tanya nih ummahat ya. Nah, yang bisa dapat hadiah dia. Ini dari panitia ya, bukan dari anak ummahat. Baik. Pertanyaan sama ummahat. Apa arti Islam? Tadi sudah anak sebutkan ya. Kita beragama apa nih? Islam. Apa arti Islam? Silakan yang bisa jawab tuh. Pakai mic boleh ya. Tadi ada mic sepertinya. Nah, tafadhol. Silakan Umu. Ada mic-nya? Enggak ada. Silakan. Arti Islam adalah kita berserah diri kepada Allah SWT. Mumtaz. Al-istislamu lillah wal-inqiyadu lahu, yaitu kita berserah diri, tunduk patuh kepada Allah dan kita ya melaksanakan perintahnya. Nah, baik Umu, hadiahnya ini nih, mau dipilih yang mana Umu? Nah, Al-Quran mungkin ummahat ya. Baik, afan Umu. Baik. Pertanyaan kedua ummahat. Seorang sahabat yang ia disalib ya,
wafatnya ketika ditawan oleh orang-orang kafir Quraisy itu dalam peperangan apa? Tadi Anda sebutkan. Perang Ar-Raji'. Tafadhol. Hadiahnya ini Ummahat ya, sebagaimana dari panitia. Yang terakhir Ummahat, Masya Allah wa iyyakum. Sebutkan nama tuannya Bilal yang menyiksanya. Tafadhol. Umayyah bin Khalaf. Dan ini Ra'sul Munafikin. Ini termasuk pembesar orang kafir Quraisy yang ia meninggal dalam perang apa? Perang Badar. Ya, dalam perang Badar. Ada yang tanyakan Ummahat sebelum ana tutup afan umum buat umumnya. Tafadhol, silakan umum. Ada mic-nya tidak? Tadi itu ada. Silakan umum. Baik. Tentunya Ummahat yang disebutkan di dalam hadis, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya sebelum meninggal dunia la ilaha illallah, dia masuk surga. Kenapa? Dari lafaz itu kita menetapkan Allah satu-satunya sembahan yang berhak diibadahi dengan benar, dan kita mengingkari sembahan selain Allah, yaitu kalimat apa namanya? Kalimat tauhid, atau disebut juga dengan kalimatul ikhlas, atau disebut juga dengan kalimatul taqwa. Maka ini yang nampak bahwasannya yang dianjurkan itu kalimat tauhid yang ia ucapkan. Tapi sekiranya dia mengucapkan Allah, ya kita berbaik sangka Ummahat, semoga itu bagian dari akhir kehidupan yang baik untuknya. Semoga seperti itu. Ya, kita berbaik sangka, kita harapkan itu bagian dari apa? Kebaikan di akhir kematiannya. Tapi yang jelas tentunya tadi apa? Kalimat tauhid. Ya. Kenapa Ummahat? Karena orang di detik-detik kematian itu mudah tidak untuk mengucapkan la ilaha illallah. Berat. Kita talqin tuh Ummahat, kita bimbing dia kita tuntun. Susah tidak? Berbicara susah. Ya. Maka itulah makna firman Allah dalam surat Ibrahim, yusabbitullahu alladzina amanu bil qauli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah Subhanahu wa taala meneguhkan ya ucapan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh di kehidupan dunia maupun akhirat. Pertanyaan anak, apa yang dimaksud dengan Allah teguhkan orang yang beriman dengan ucapan yang teguh di kehidupan dunia? Apa tuh? Di antara penjelasan ulama dalam tafsir As-Sa'di, yaitu Allah kuatkan, Allah teguhkan untuk mengucapkan la ilaha illallah di detik-detik kematiannya, karena nggak mudah Ummahat. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan di dalam kitabnya, ada orang dia ditalkin tuh, dia dituntun ya untuk mengucapkan la ilaha illallah. Yang ada ngapain dia? Oh, dia mengucapkan tantana. Ngapain dia? Bernyanyi dia. Berat mengucapkan la ilaha illallah, kecuali apa yang Allah teguhkan. Dan seseorang akan diwafatkan sesuai dengan kebiasaannya. Orang kebiasaan nyanyi karaoke itu dia. Tidak menutup kemungkinan wafatnya di atas apa yang menjadi kebiasaan tersebut. Dan kita lihat di potongan video gitu ya, orang sedang karaokean tuh, meninggal dia, ada nggak? Ada Ummahat. Makanya kita harus memiliki kebiasaan yang baik. Zikir pagi petang kita rutinkan, baca Quran menjadi wirid harian kita. Tidak menutup kemungkinan Allah wafatkan di atas ketaatan tersebut. Ya, sedangkan makna Allah teguhkan ucapan orang yang beriman di kehidupan akhiratnya. Kapan tuh? Kapan Ummahat? Yaitu di alam kubur, ketika dia didudukkan oleh dua malaikat Al-Munkar dengan An-Nakir. Dia ditanya, man rabbuka, man nabiyuka, ma dinuka, kan gitu. Iya. Ketika hamba yang beriman bertakwa, Allah teguhkan ucapannya untuk bisa menjawab. Ini kembali kepada amalan kita di dunia. Kalau hamba yang fasik,
hamba yang fajir, banyak melakukan perbuatan dosa, ditanya dia dua malaikat, la adri, ana enggak tahu. La adri, dia enggak lulus dalam ujian di alam kuburnya, fitnah kubur. Ya, siapa dari kita yang yakin ummahat ketika kita wafat, itu dua malaikat mendudukkan kita ditanya dan kita bisa menjawabnya. Ini kembali kepada apa ummahat, amalan di dunia. Maka tadi yang disebutkan dalam hadis yaitu ucapan akhirnya la ilaha illallah. Sekiranya yang diucapkan itu lafaz Allah, Allah, Allah. Semoga ya seorang itu berbaik sangat tentunya, ya seorang juga mengharapkan kebaikan untuk saudaranya, semoga itu adalah tanda kebaikan untuknya. Semoga seperti itu. Nah, yang lain ummahat, ada yang tanyakan lagi? Nah. Tukar cincin, tapi emas itu nggak boleh. Laki-laki dia nggak boleh memakai cincin emas, sudah jelas. Ya, kalau cincinnya boleh apa ummahat? Perak tuh boleh, fiddah. Nabi Muhammad SAW memiliki cincin. Apa tulisannya? Muhammad Rasulullah. Dipakai apa tuh ummahat? Stempel, surat-surat Rasulullah untuk raja ini, raja itu, didakwai untuk beriman, ya kan? Tidak dibolehkan. Ya, cincin emas hukumnya tidak dibolehkan. Ya. Tapi kebiasaannya tukar cincin itu untuk dipakai atau untuk dijual? Dipakai ya. Kalau dipakai nggak boleh. Nggak boleh. Maka untuk laki-lakinya. Kalau perempuan kan memang dibolehkan ya memakai perhiasan emas. Ya. Ya kalau emang mau dilakukan ya untuk perempuan, laki-lakinya apa? Perak. Itu masih dalam ranah yang dibolehkan. Ya. Nah. Intinya gini ummahat, adat suatu kebiasaan itu dibolehkan. Bahkan ditetapkan di dalam syariat selama tidak menyelisihi rambu-rambu agama kita. Kalau menyelisihi hukumnya tidak dibolehkan seperti itu. Nah, yang lain? Nah, tafadhal Ummu. Silakan. Nah. Tadi Ustaz bilang kunci surga itu bertuliskan la ilaha illallah. Tidak bertulis kunci masuk ke surga itu apa? Mengucapkan la ilaha illallah. Kita bersyahadat. Nah. Betul. Maksudnya apa itu Ustaz? Geriginya tadi apa? Syarat la ilaha illallah. Jadi jangan sampai ucapan la ilaha illallah di lisan kita saja tapi tidak menunaikan syarat-syaratnya. Syarat-syaratnya tadi Pak, kita mengilmuinya. Ya, kemudian kita tunduk kepada Allah, melaksanakan perintah Allah. Kita mencintai Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagaimana 7 syarat yang tadi kita sebutkan. Maksudnya apa Ibu? Jangan sampai kita mengucapkan la ilaha illallah hanya di lisan saja. Tapi harus ada kejujuran dalam mengucapkannya, bukan dusta sebagaimana orang-orang munafik. Ada orang munafik mengucapkan syahadat di hadapan Rasul, ada. Ya, Abdullah bin Ubay bin Salul itu pemimpin orang-orang munafik. Tapi bermanfaat tidak ucapan syahadatnya? Tidak. Kenapa? Dia tidak jujur. Dia dusta dengan ucapan la ilaha illallah yang ia ucapkan. Nah, jadi siapa nama tabi'in tadi? Wahab bin Munabbih. Ia mengisyaratkan gerigi-gerigi pada kunci, yaitu syarat-syarat la ilaha illallah. Ya, kalau kita cuma mengucapkan la ilaha illallah, belum bisa tuh untuk membuka surga. Tapi harus ada kunci dan ada geriginya. Kita ucapkan la ilaha illallah dan kita tunaikan syaratnya. 7 syarat tersebut tadi. Masya Allah. Yakin dengan seyakin-yakinnya, ya, dengan keyakinan yang kuat akan la ilaha illallah. Teguh iman kita seperti itu. Nah, syarat-syarat umum, maka beliau mengisyaratkan gerigi-gerigi pada kunci, yaitu syarat-syarat la ilaha illallah. Yang lain ummahat? Cukup ya? Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.